Oke guys, sekarang kita lanjutin lagi Project Car 12. Mungkin ini episode terakhir ya, kalau misalnya nggak ada tambahan lagi dari owner mobilnya. Nah jadi hari ini saya mau pasang papan triplek untuk bagasi Vios G tahun 2005 ini nih. Jadi memang kondisinya udah nggak lengkap ya. Dan ini di bagian tempat penyimpanan ban serep itu ada genangan air ya, kemungkinan bocor lagi dari stop lamp belakangnya. Nanti kita benerin sekalian. Dan untuk kondisi bagasi Vios G 2005 ini partnya udah banyak yang nggak ada ya. Kayak cover untuk kuncian si bagasinya nggak ada. Terus triplek-tripleknya udah nggak ada dan busanya juga udah pada hilang. Jadi mungkin ini akan saya rapikan sebisanya aja seperti itu. Nah untuk pola tripleknya ini saya ngikutin dari karpet yang ada di bagasi. Jadi nanti akan saya potong ngebentuk seperti ini. Dan kondisi karpetnya juga ini udah kotor banget, banyak tumpahan oli. Oke guys, ini bisa dilihat ya, ada genangan air di bagian untuk nyimpan ban stip. Jadi ini juga warna airnya udah rada kuning nih. Jadi mungkin udah lumayan lama ini air. Dan kalau air ini nggak dibersihin ya lama-lama bisa bikin lantai mobil jadi keropos. Ini juga udah ada karat nih. Jadi nanti ini kita bersihkan ya kan, airnya lagi dibuang. Kita tunggu kering dulu, habis itu kita lap dan kita sikat bagian yang berkaratnya pakai sikat kawat. Oke guys, triplek yang tadi kita potong ngikutin pola karpet sudah selesai dan sudah saya pasang juga ke mobilnya. Nah jadi sekarang kondisi bagasi lebih rapi lah ya daripada tadi pas pertama kita buka. Kemudian untuk di bagian karpetnya ini sudah banyak yang namanya karat ya, karat yang nempel. Kemudian ada bekas tumpahan oli juga tuh. Jadi dibersihinnya agak susah nih. Jadi mungkin maksimalnya seperti ini. Nah ini bagian ini juga udah nggak ada. Kata pemilik mobilnya sih ada di rumah. Ya mudah-mudahan ada ya. Jadi nggak polosan seperti ini. Sebenarnya kalau misalnya saya dikasih budget lebih, saya pengen ngerjain bagian bagasi ini lebih rapi lagi lah ya, lebih bagus lagi. Kayak motong-motongin styrofoam segala macem. Cuman ya mau gimana lagi, budgetnya terbatas, jadi ya udah dirapiinnya segitu aja. Jadi mobil ini bentar lagi selesai ya kan. Nah yang bikin lama ngerjain mobil itu karena permintaan dari owner itu datangnya satu-satu, nyicil lah kasarnya seperti itu. Yang awalnya kesini cuma pengen ngecat dan cuma rapiin beberapa part yang nggak ada, sekarang ngerembet ya kan ke yang lain-lain kayak spooring, terus nanti ganti lagi shock belakang. Dan pokoknya banyak lagi lah permintaan tambahan. Oke guys, lanjut. Ini ada permintaan tambahan lagi nih. Jadi owner mobil ini setelah kemarin kesini ya kan untuk ngecek kondisi mobil, ternyata malah minta ditambahin banyak. Kayak handle pintu ini minta diganti pakai baru. Cuman 1 biji doang, yang bagian pintu sopir ya. Jadi untuk sisanya yang 3 handle pintunya masih bagus. Yang udah jelek cuman ini doang karena kondisinya baret seperti itu. Ini sedang kita buka dulu untuk handle pintu lamanya. Oke guys, jadi kurang lebih seperti ini ya kondisi yang baru dan juga yang lama. Oke guys, lanjut pasang plat nomor yang udah saya custom hurufnya pakai huruf slim.
sekarang posisi lagi di bengkel untuk benerin kebocoran yang ada di karter oli dan juga di bagian, pokoknya di bagian mesin bagian bawah lah. Nanti kita cek dulu. Nah, untuk bagian sini juga ada bocor, nanti kita cek juga ya kan. Habis itu nanti saya konfirmasi ke owner mobilnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin nonton episode berapa ya saya lupa. Jadi ketika mau pasang cover engine bagian bawah nih, kelihatan di bagian pinggir sini tuh mesinnya basah oli ya. Jadi ini mau saya cek dulu. Oke guys, tadi udah saya cek bareng mekanik. Jadi untuk kebocorannya ini berasal dari karter oli. Jadi karter oli ini dulu pernah dibuka juga, pernah dicokel ya kan. Nah, bekas cokelannya ini melengkung dan nggak dibenerin lagi atau nggak dirapin lagi. Jadi ketika karter olinya dipasang, nah olinya ini rembes lewat bekas cokelan tadi ya kan. Alhasil bagian bawah mesin ini jadi basah banget atau banyak oli rembesan lah seperti itu. Jadi ini akan saya rapiin ya kan, supaya nggak ada lagi kebocoran oli dari bagian karter. Oke guys, kebocoran selanjutnya ini dari filter oli tuh. Jadi filter oli ini kan ada karet di bagian pinggirnya. Nah, karetnya ini udah jadi plastik, udah keras banget. Jadi ketika saya tadi tanyain ke pemilik mobilnya, katanya filter olinya nggak pernah diganti. Jadi cuma ganti oli doang. Jadi nggak tahu udah berapa tahun nih filter oli. Jadi idealnya filter oli itu ganti, kalau kita ada uang setiap ganti oli, filter oli juga kita ganti, atau minimal 2:1 lah, 2 kali ganti oli, filter oli 1 kali. Oke guys, ini karter oli sudah dibersihkan, sudah rapih dan sudah siap pasang. Selanjutnya ini ada filter oli. Jadi filter olinya saya ganti baru aja. Untuk harganya ini cuma 35.000, murah kok. Jadi mending setiap kita ganti oli, filter olinya juga ikut diganti seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai nih, benerin karter oli, ganti filter oli juga udah selesai. Jadi tinggal nyisain satu lagi PR-nya di bagian puli atas nih, masih ada kebocoran oli. Jadi itu dari seal ya. Jadi seal di atas tuh ada 3 biji. Nah, itu cara supaya kita tahu dari mana sumber bocornya, itu harus dibongkar dulu ya kan. Nah, habis dibongkar baru ketahuan seal yang mana nih yang udah getas seperti itu. Oke guys, kerjaan di bengkel sudah selesai. Kita lanjut ke bengkel spuring. Oke guys, ini sudah di bengkel spuring. Jadi ketika mobil saya bawa tadi, itu kerasa setirnya kalau kita posisiin lurus itu nariknya ke kanan. Jadi mungkin ini setelan pas puasa nih supaya belok terus ke warteg. Oke, sekarang kita lanjut spuring dulu supaya kaki-kakinya lurus ya kan, ke jalan yang benar. Oke guys, spuring sudah selesai. Sekarang kaki-kaki mobilnya udah lempeng, udah lurus, jadi nggak belok-belok lagi ke kanan. Dan ini sekarang lagi di bengkel yang lain ya. Ini lagi benerin full pump. Jadi penyakitnya mobil ini starternya panjang coy. Jadi ketika pagi-pagi kita starter 1 kali nggak hidup. Starter 2 kali nggak hidup, 3 kali baru hidup. Begitupun kondisi mobilnya kalau udah panas ya kan. Starter 2 kali 3 kali nggak hidup, bahkan sampai 4 kali baru hidup. Nah, ini full pumpnya akan saya cek dulu, karena memang ketika mobil ini datang ke rumah, kata ownernya memang penyakitnya udah ada. Jadi sekarang ini masuknya ke tambahan lagi ya kan. Ownernya minta dibongkar, sekalian minta dicek, minta di servis lah kasar seperti itu. Jadi nanti kita cek dulu kondisi full pumpnya seperti apa ya kan, nanti kita infokan ke pemilik mobilnya.
Oke guys, yang pertama kita lihat full pump ini diikat kawat dan ada retak juga, ini dilem pakai power glue. Oke guys, ini full pump sedang dipretelin. Jadi tadi sudah diskusi dengan pemilik mobil, sudah konfirmasi, katanya minta diakalin aja. Ini sih bagusnya diganti baru ya, kalau saya bilang seperti itu. Cuman ya permintaan ownernya minta diakalin, ya udah kita akalin aja, ya kan. Tapi hasilnya mungkin nggak akan maksimal, ya kan, karena di rumah full pumpnya ini udah ada retak, dan ini retakannya di jalur keluar masuk bensin seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diakalin dan hasilnya juga ya lumayan lah ya, seperti itu. Nah ini guys, bisa dilihat ya, patah seperti itu. Dan ini masih ada tuh, masih ada bekas lem-leman power glue-nya. Ya, full pump sudah dirakit kembali, ini lagi dites dulu. Nah ternyata bocor tuh. Ini posisi mesin hidup ya. Jadi harusnya ketika si full pump ini ngisep bensin itu nggak ada percikan-percikan bensin seperti ini. Kalau ini bocor tuh, netes-netes. Jadi kelemahannya udah ketahuan ya, full pump ini bocor, netes. Jadi ketika mobil di starter yang harusnya bensin full naik langsung ke pembakaran mesin, ini karena ada bocor jadi tersendat seperti itu. Jadi bensinnya nggak full masuk ke ruang bakar. Jadi ketika di starter ya harus panjang 3-4 kali baru dia nyala mobilnya. Oke guys, full pumpnya akan dicopot lagi dan akan dibenerin di bagian yang bocor tadi. Mudah-mudahan bisa. Oke guys, ini hari berikutnya. Kebetulan tadi pagi hujan dan alhamdulillah proses ngakalin full pump sudah selesai, ya kan. Jadi untuk proses repairnya itu makan waktu sehari lah ya. karena si rumah full pumpnya dilem dan lemnya harus nunggu bener-bener sampai kering, karena ini kan posisinya kerendam sama bensin seperti itu. Dan sekarang ini lagi scan dulu, ya kan. Karena pertama mobil masuk ke sini engine checknya nyala, ya kan. Kata ownernya ini sempat ganti sensor O2 pakai punya Avanza. Jadi nanti dicek dulu apakah benar dari sensor O2-nya atau dari yang lain. Kemarin sempat saya riset, cabut aki, cek engine-nya hilang, tapi di memori ECU-nya belum kehapus gitu kan. Nah ini sedang di reset ya. Jadi ternyata cek engine-nya nyala itu berasal dari sensor ABS. Jauh-jauh ya dari sensor O2 ke ABS. Nah jadi ini riwayat errornya dihapus dan sekarang sudah oke lagi. Oke guys, reset sudah selesai. Sekarang sudah bersih. Jadi mobil tinggal dirapin, langsung pulang ke rumah. Ya, ini hari berikutnya. Jadi ini ada permintaan tambah lagi dari owner mobil, yaitu shock belakang minta diganti baru satu set kanan kiri. Dan untuk shocknya ini saya pakai merek Monroe lagi. Jadi si Project Car 12 ini full ya, depan belakang satu set kanan kiri. Itu shock breakernya diganti pakai shock baru merek Monroe. Jadi kenapa saya pilih Monroe? Jadi baik lagi ke selera ya kan. Satu selera, dua saya cari aman ya kan, supaya saya nggak dapat barang KW atau barang palsu ataupun barang rekondisi. Karena Monroe ini setahu saya belum ada yang namanya shock rekondisi atau ya shock bekas dibenerin gitu kan. Dan untuk bandingannya di kelas harga yang sama, saya rasa ini yang paling enak, yang paling empuk si Monroe ini.
Tapi balik lagi ke selera ya guys ya. Oke guys, shock breaker sudah kita copot. Ternyata ya kan, shock breaker belakang ini 2 toko. Yang satu ini yang kuning Kayaba Ultra, yang sebelahnya lagi shock standar. Jadi makanya owner mobil ini ngeluh, katanya shock belakang itu sebelah kiri apa kanan saya lupa, itu keras sebelah. Wah, ini covernya patah lagi ya. Nanti covernya kita benerin supaya nggak patah ya. Soalnya fungsi cover ini cuma buat nutupin asnya aja biar nggak kena debu. Nah untuk tadi ya ownernya nih ngeluh karena katanya shock sebelah kanan apa kiri belakang itu keras ya kan. Awalnya minta diganjel aja pakai karet damper. Ternyata setelah saya cek ya shock breakernya pakai Kayaba Ultra sebelah ya kan. Kayaba Ultra kan keras, bandingannya nggak kuat dah, bikin enak perut kalau Kayaba Ultra. Nah jadi kondisinya juga ya udah lemah ya shock breaker lamanya ini. Jadi pilihan ganti shock breaker belakang sepertinya tepat nih untuk bikin genjotan si Vios Gen 1 ini lebih enak lagi. Nah ini dia shock breaker baru. Jadi kembalinya si as ini setelah kita tekan full ke dalam itu ya cepet lah ya, beda dengan shock breaker lama ya. Oke guys, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kalau nggak ada tambahan lagi dari ownernya, mobil ini sudah 100% ya. Tinggal kita cuci, kita poles lagi luar dalam dan diserahkan ke pemiliknya. Jadi yang bikin lama di Project 12 ini karena keinginan owner yang nyicil satu-satu datang ya. Jadi nggak langsung bikin list dari awal banyak gitu, nggak. Dari awal itu cuma listnya dikit. Setelah selesai nambah lagi gitu kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting pekerjaannya lancar dan gak ada kendala, dan mudah-mudahan hasilnya sesuai yang diharapkan pemilik mobil ini. Jadi untuk total pengerjaan mobil ini ya kan, dari awal masuk sampai selesai kurang lebih habis sekitar berapa ya, 10 apa 11 juta gitu untuk rapiin semua. Saya belum kalkulasi, nanti mungkin di video review akan saya bikin totalan rincian dari semua pengerjaan Project Car 12 ini. Oke guys, terima kasih telah menonton. Saya Roli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.